Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perancangan pabrik polipropilena, ada saya Andika Bagus dan rekan saya Ferry Firdaus. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan tentang tugas akhir kami yang berjudul Perancangan Pabrik Polipropilena dari bahan baku propilena menggunakan katalis titanium tetraklorida atau TiCl4 dan kokatalis trietil aluminium atau TIL dengan metode unipol pada kapasitas 255 ton per tahun. Presentasi ini kurang lebih akan bertemakan tentang beberapa tema. Yang pertama ada spesifikasi alat dan sistem utilitas. Di sini ada di bab 3 dari tugas akhir. Kemudian ada manajemen industri, yaitu di bab 4, dan analisa ekonomi yang di bab 5. Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan tentang spesifikasi alat beberapa dari perancangan pabrik kami. Yang pertama ada mixer katalis dengan kode M101. Fungsi mixer katalis sendiri adalah sebagai tempat mencampurkan katalis TiCl4 dan kokatalis TIL membentuk kompleks katalis aktif yang nanti akan digunakan pada reaktor. Jenisnya yaitu tangki silinder vertikal berpengaduk dengan jumlah 1 unit, bahan carbon steel SA283 grade C. Bahan ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahan yang ada di dalamnya dan juga pertimbangan dari ekonomi, karena carbon steel itu secara ekonomi lebih baik daripada stainless steel dan di atasnya. Namun secara untuk kekuatannya cukup baik sebagai bahan katalis dan kokatalis yang tidak korosif terhadap bahan. Kemudian di sini kita menggunakan tangki berpengaduk ya. Jenis bednya head and bottom. Fasenya selari, kemudian kondisi operasinya di sini temperatur 35 derajat dan pressure 1 atmosfer. Spesifikasi tangkinya yang pertama ada kapasitasnya yaitu 6.035 meter kubik. Kapasitas ini dihitung dari kebutuhan masing-masing bahan, TIL dan kokatalis, dan kemudian kita mencari volume dari masing-masing bahan itu, kemudian kita mencari mol dan fraksi molnya untuk memperoleh volume campuran. Dari volume campuran itu kemudian kita mendapatkan volume untuk perhitungan tangki dengan faktor keamanan 20% dan didapatkan nilai 6.035 meter kubik. Kemudian untuk diameter sendiri kita menggunakan rumus sesuai dengan tangkinya yaitu tangki silinder. Kita menggunakan rumus volume silinder yaitu 1/4 pi d kuadrat T atau H, sedangkan H-nya sendiri kita menggunakan patokan 4/3 D, sehingga ketika dimasukkan akan didapatkan diameter sebesar 1,77 meter. Kemudian untuk tinggi tangki yaitu 4/3 D didapatkan 2,36 meter, dan tinggi tutup dari rumus 1/4 D didapatkan nilai 0,44 meter. Kemudian di sini laju alir untuk kedua bahan tersebut, bahan campuran yaitu 266,14 kg per jam, dan harga untuk alat ini adalah sekitar $6,1
ya. Itu berdasarkan dari beberapa situs vendor yang kami dapatkan. Harga bisa berubah sewaktu-waktu ketika mungkin ada vendor lain yang mungkin nanti kita temukan. Kemudian yang kedua ada tangki penyimpanan propilena, yaitu T01. Fungsinya adalah sebagai tempat atau wadah penyimpanan bahan baku propilen selama kebutuhan 1 hari. Jenisnya yaitu tangki bola atau bola spherical, bahan karbon steel 283 grade C, sama dengan yang tadi berdasarkan pertimbangan bahan dan ekonomi, jumlah 1 unit, fasenya adalah gas, kondisi operasinya temperatur 30 dengan pressure 20 atmosferik. Volumenya sendiri didapatkan 141.03.062,069. Volume ini didapat dari perhitungan kebutuhan dari per jamnya, kemudian kita konversikan kebutuhan mol per jamnya dan didapatkan kemudian perhitungan volume sekitar 16.322 meter kubik per jam, dan kita kalikan dengan 24 jam serta faktor keamanan 20%, didapatkanlah angka volume tersebut. Kemudian untuk diameter tangki, kita menggunakan rumus untuk perhitungan tangki bola, yaitu volume bola adalah 4/3 PR pangkat 3. Kemudian kita masukkan nilai volume dan didapatkan nilai R-nya yaitu 149,86, dan diameternya didapatkan 2 kali R yaitu seperti yang tertera 299,72 meter. Tebal tangki sendiri adalah berdasarkan perhitungan yaitu 5,689 inch atau 0,14 meter. Ini berdasarkan perhitungan dari sumber yang kita dapat, yaitu dari buku Lyot E. Brownell, Process Equipment Vessel Design, di page 68. Di situ tertulis rumusnya yaitu TS sama dengan P kali D per 4F tambah C, di mana TS adalah tebal tangki, P adalah pressure, D adalah diameter, F adalah allowable stress atau tingkat stres yang dibolehkan, kemudian corrosion allowance atau C. Dari perhitungan itu didapat tebal tangki yaitu 5,689 inch atau 0,14 meter. Untuk laju aliran, kebutuhannya adalah 28.402 kg per jam dengan harga $249,20. Untuk yang ketiga, di sini ada tangki penyimpanan katalis atau T102. Fungsinya adalah untuk menyimpan katalis TiCl4 untuk kebutuhan waktu selama 30 hari ya, ini ralat. Kemudian untuk jenisnya adalah tangki silinder vertikal berpengadu dengan bahan karbon steel, sama dengan yang lain sesuai dengan pertimbangan bahan dan ekonominya. Jumlah 1 unit, fase cair, kondisi operasinya temperatur 30 derajat Celcius dan pressure 1 atmosferik. Volumenya sendiri didapatkan dari perhitungan yaitu 88,76 meter kubik. Ini didapatkan berdasarkan kebutuhan dari TiCl4 sendiri dari kilogram per jam, kemudian kita rubah menjadi kilogram per mol, dan kita rubah untuk mendapatkan meter kubik per jam, didapatkan nilai 0,10 meter kubik per jam dengan perhitungan desain tangki keamanan 20%, dan untuk kebutuhan 30 hari maka didapatkan nilai 88,762 meter kubik. Kemudian diameter didapatkan berdasarkan perhitungan dari
volume silinder, yaitu rumus 1/4 πd kuadrat H, dengan hanya kita berpatokan 4/3D, maka didapatkan dari perhitungan itu diameternya adalah 26 meter. Dan untuk tinggi tangkinya, yaitu kita menggunakan perhitungan 4/3D, didapatkan 35 meter, dan tinggi tutupnya adalah 16,5 meter. Kemudian untuk baffle-nya adalah tanpa baffle, kita tidak menggunakan pengaduk, daya motornya 0,05 HP, laju alirannya adalah 177,734 kg per jam, dengan harga $14.100. Kemudian berikutnya adalah tangki kokatalis, yaitu T103. Fungsinya untuk menyimpan kokatalis steel cair untuk kebutuhan selama 30 hari. Sini juga sama untuk jenisnya, tangki silinder tegak dengan flat bottom dan dessert head. Bahan sama, karbon steel. Kemudian jumlah 1 unit, fase cair, kondisi operasi 30 derajat Celcius dan pressure 1 atmosferik. Volume di sini didapatkan dari perhitungan adalah 92,29 meter kubik. Di sini kita menggunakan perhitungan rumus volume dari silinder, yaitu 1/4 πd kuadrat H. Berdasarkan perhitungan kebutuhan adalah 0,11 meter kubik per jam. Didapatkan nilai dari kapasitas tangki 20% faktor keamanan, dan kemudian untuk kebutuhan 30 hari maka didapatkan angka 92,28 atau 29. Untuk diameternya adalah 27,06. Itu juga dapat dari perhitungan volume silinder seperti tadi. Kemudian tinggi tangki kita menggunakan 4/3D atau 4/3D diameter, yaitu 36,08, dan tinggi tutupnya adalah 1/4D atau didapatkan nilai 6,77 meter. Laju aliran sendiri untuk kokatalis steel adalah kebutuhannya 88,87 kg per jam dengan harga $15.200. Untuk alat berikutnya adalah tangki penyimpanan hidrogen T104. Fungsinya adalah untuk menyimpan gas hidrogen untuk kebutuhan selama 30 hari. Di sini untuk jenisnya bola spherical atau tangki bola dengan bahan karbon steel 283 grade C, jumlah 1 unit, fasenya gas, kondisi operasi temperatur 30 dengan pressure 20 atmosfer. Untuk volume sendiri didapatkan berdasarkan perhitungan dari kebutuhan 2,48 kg per jam, kemudian kita menggunakan perhitungan konversi dari kilogram per jam menjadi meter kubik per jam berdasarkan BM dan densitasnya, didapatkan volume 1,88. Kemudian untuk perencanaan perhitungan tangkinya adalah faktor keamanan 120%, kemudian dengan kebutuhan 30 hari maka didapatkan nilai volumenya 1623,93 meter kubik. Untuk diameter menggunakan rumus diameter untuk volume bola, yaitu 4/3 PR kuadrat, maka didapatkan R-nya yaitu 7,3 dan diameternya adalah 2 kali R yaitu 14,6. Untuk tebal tangki menggunakan rumus yang sama dengan tadi dari sumber bukunya Lloyd E. Brownell, Process Equipment Vessel Design, di halaman 68, yaitu TS sama dengan P kali D per 4F tambah C, di mana TS adalah tebal tangki, P adalah pressure, D diameter, F adalah faktor stres yang diizinkan, kemudian C adalah corrosion allowance, sehingga didapatkan dari perhitungan tebal tangki adalah 0,07 meter dengan laju alir 2,481 dan harga $115.200. Kemudian untuk alat selanjutnya adalah tangki penyimpan nitrogen, yaitu T105. Fungsinya untuk menyimpan gas nitrogen dalam kebutuhan selama 30 hari. Jenisnya bola spherical, bahan karbon steel, sama, jumlah 1 unit, fase gas,
kondisi operasi, temperatur 30 dan pressure 20, dengan volume 2315,520 meter kubik berdasarkan perhitungan, yaitu kebutuhan dari nitrogen, kemudian kita konversi ke dalam meter kubik per jam dengan BM dan densitasnya, kemudian didapatkan yaitu kebutuhan kilomol per jam 0,12, kemudian kita hitung berdasarkan kapasitas tangki dengan faktor keamanan 20%, didapatkanlah angka 2315,520. Untuk diameter kita menggunakan rumus volume dari perhitungan bola atau lingkaran bola, yaitu 4/3 PR pangkat 3 dengan didapatkan nilai R-nya yaitu 8,21 dan nilai diameternya ada 2 kali R yaitu 16,42 meter. Tebal tangki sama dengan rumus yang tadi, yaitu rumus TS sama dengan P kali D per 4F plus C, didapatkanlah angka 0,082 meter. Dengan laju alir 3,35 kg per jam dan harga $119,300. Itu tadi adalah beberapa dari rancang alat. Kemudian kita masuk ke dalam sistem utilitas. Sistem utilitas ini adalah satu bagian yang cukup penting sebagai penunjang proses. Di sini dia memiliki satu unit tersendiri, terbagi dalam beberapa unit penyedia, yaitu ada unit penyedia dan pengolahan air atau water treatment system, unit pembangkit listrik atau power plant, unit penyedia udara atau instrumen air, unit penyedia bahan bakar, dan unit pengolahan limbah air atau buangan. Untuk sistem utilitas, yang pertama yaitu unit pengolahan water treatment. Di sini ada unit penyedia air, yaitu air pendingin, air umpan boiler, air domestik, dan air proses. Kemudian ada unit pengolahan air, yaitu desalinasi, demineralisasi, dan deaerasi, dengan total kebutuhan seperti pada tabel, yaitu domestik air adalah 4340 kg per jam, service water 700 kg per jam, cooling water 9349 kg per jam, air proses 0,2 kg per jam, dan steam water yaitu 553 kg per jam dengan total kebutuhan air yaitu 14942 kg per jam. Kemudian unit pembangkit listrik, di sini kita ada dua sumber, yaitu dari PLN dan generator diesel yang dimiliki oleh perusahaan sendiri. Selain sebagai tenaga cadangan, apabila PLN mengalami gangguan, diesel juga dimanfaatkan untuk menggerakkan power yang dinilai penting, antara lain boiler, kompresor, pompa, dengan spesifikasi diesel sebagai berikut: kapasitas 200,89 kW, jenis generator diesel, jumlah 1 buah. Untuk prinsip kerja diesel sendiri adalah menggunakan solar dan udara yang terbakar secara kompresi yang akan menghasilkan panas. Panas ini kemudian digunakan untuk memutar proses engkol sehingga dapat menghidupkan generator yang mampu menghasilkan tenaga listrik. Listrik ini akan didistribusikan ke panel yang selanjutnya akan dialihkan ke pemakai. Pada operasi sehari-hari digunakan listrik PLN 100%. Tetapi apabila listrik padam, maka kita akan menggunakan tenaga listrik dari diesel 100%. Dengan total kebutuhan listrik yaitu kebutuhan plant pada proses yaitu 84,637 kW, utilitas 12,204 kW, alat kontrol 24,2106 kW, listrik penerangan 14,526 kW, kemudian peralatan kantor 14,526, peralatan bengkel 14,526, listrik perumahan 20 dengan total jumlah kebutuhan listrik 184,6323 kW. Kemudian selain air dan juga listrik, kita ada sistem penyedia udara tekan dengan kebutuhan total yaitu 59,8118 meter kubik per jam. Selain penyedia udara, kita juga ada penyedia bahan bakar. Yang digunakan adalah
bahan bakar untuk pembakaran pada boiler dan diesel, generator pembangkit listrik. Bahan bakar menggunakan full oil sebanyak 40.124 kg per jam. Bahan bakar diesel menggunakan minyak solar sebanyak 46,8 liter per jam. Kemudian yang terakhir adalah unit penyedia limbah. Limbah yang dihasilkan dari proses pabrik berupa limbah gas dan limbah cair. Sebelum dibuang ke lingkungan, limbah-limbah tersebut diolah terlebih dahulu sehingga memenuhi baku mutu lingkungan yang diperbolehkan. Hal ini dilakukan agar limbah tersebut tidak mencemari lingkungan. Limbah-limbah tersebut adalah limbah gas, limbah padat, dan air utilitas. Kemudian untuk selanjutnya, industri akan disampaikan oleh saya. Hilang ya? Gambarnya hilang. Dimatiin aja, matiin lagi. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang manajemen industri ya. Yang pertama itu struktur organisasi. Nah, salah satu faktor yang menunjang kemajuan perusahaan adalah struktur organisasi yang diterapkan karena hal ini berhubungan dengan kelancaran komunikasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Mendapatkan sistem organisasi yang baik perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama itu perumusan tujuan perusahaan dengan jelas. Yang kedua, pendelegasian wewenang yang jelas. Yang ketiga, pembagian tugas kerja yang jelas. Dan yang keempat, kesatuan pemerintah dan tanggung jawab. Yang terakhir adalah sistem pengelolaan atau pekerjaan yang dilaksanakan. Dengan pedoman pada hal tersebut, maka diperoleh bentuk organisasi yang itu bentuk sistem lain atau staff. Pada sistem ini, garis kekuasaan lebih sederhana dan praktis. Segala sesuatu yang menyangkut perusahaan diputuskan bersama oleh suatu manajemen, yaitu direktur. Dalam pelaksanaan tugasnya, karyawan bertanggung jawab atas dan dibantu oleh beberapa staf ahli. Dan selanjutnya yaitu ada yang kedua itu tugas dan wewenang. Yang pertama adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan pelaksanaan tugas sehari-hari pemilik saham. Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang komisaris utama dengan komisaris diangkat oleh rapat umum pemegang saham untuk waktu tertentu yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama adalah menilai rencana, yang kedua direksi tentang kebijaksanaan perusahaan secara umum dan memutuskan pertimbangan terhadap rencana tersebut. Yang ketiga, menetapkan kebijaksanaan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, yang keempat, mengangkat serta menghentikan serta melakukan pengawasan terhadap manajer. Yang terakhir adalah bertanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham. Dan yang kedua adalah direktur utama. Direktur utama merupakan pimpinan tertinggi dalam perusahaan dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal maju mundurnya perusahaan. Direktur utama bertanggung jawab pada Dewan Komisaris atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang telah diambil sebagai pimpinan perusahaan. Direktur utama membawahi direktur produksi dan teknik dan direktur keuangan dan umum. Tugas yang pertama adalah direktur produksi dan teknik. Yang kedua, tugasnya adalah memimpin melaksanakan kegiatan pabrik berhubungan dengan bidang produksi, teknik operasi, pengembangan, pemeliharaan, pendaratan, quality, dan laboratorium. Yang ketiga, direktur keuangan dan umum, tugasnya adalah bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan administrasi, personalia, keuangan, masalah humas, keamanan, dan keselamatan kerja. Dan yang ketiga adalah kepala bagian. Secara umum, tugas kepala bagian adalah mengkoordinir, mengatur, dan mengawasi pelaksana pekerja dalam lingkungan
bagiannya sesuai dengan garis-garis yang diberikan oleh pimpinan perusahaan. Kepala bagian dapat juga bertindak sebagai staf. Kepala bagian bertanggung jawab pada direkturnya masing-masing. Yang keempat adalah kepala seksi. Kepala seksi adalah pelaksana pekerjaan dalam lingkungan bagiannya sesuai rencana yang telah diatur oleh para kepala kebagian masing-masing. Nah, setiap kepala seksi bertanggung jawab terhadap kepala bagian masing-masing sesuai dengan seksinya. Dan pembagian jam kerja karyawan pabrik polypropylen ini direncanakan beroperasi 330 hari dalam 1 tahun dan 24 jam dalam 1 hari. Nah, sisanya yang bukan hari libur digunakan untuk perbaikan, perawatan, dan shutdown. Nah, pembagian jam kerja digolongkan dalam 2 golongan, yaitu shift dan non-shift, dengan jumlah kerja 40 jam setiap minggunya. Karyawan beroperasi shift pagi itu jam 7 sampai jam 3 sore, shift siang dari jam 3 sore sampai jam 11 malam, shift malam jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Nah, sedangkan untuk non shift adalah dari jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk karyawan shift ini dibagi dalam 4 regu, di mana 3 regu kerja 1 regu diliburkan dan terus bergantian. Nah, kemudian yang terakhir adalah manajemen industri, itu tentang jumlah karyawan dan tingkat pendidikannya. Yang pertama itu ada namanya jabatan Dewan Komisaris dengan jumlah 1 orang, pendidikannya teknik kimia S2 atau manajemen S2. Yang kedua, direktur utama dengan pendidikan teknik kimia S2 atau manajemen S2. Kemudian sekretaris dengan jumlah 3 orang, pendidikannya S1 akuntansi. Untuk direktur teknik dan operasi jumlahnya 1 orang, pendidikannya teknik kimia S2 atau teknik industri S2. Direktur keuangan dan pemasaran jumlahnya 1 orang, ekonomi S2 atau manajemen S2. Untuk kepala departemen produksi jumlahnya 1 orang, teknik kimia S1 atau teknik industri S1. Kepala departemen teknik jumlah 1, pendidikan teknik mesin S1. Terusnya kepala departemen pemasaran dan pembelian jumlahnya 1 dengan pendidikan S1 manajemen. Kepala departemen keuangan dan administrasi jumlahnya 1 orang, ekonomi S1 sebagai pendidikan. Kepala seksi proses itu jumlahnya 1, pendidikannya S1 teknik kimia. Kepala seksi pengendalian jumlahnya 1 orang dengan S1 teknik kimia atau teknik mesin. Kepala seksi laboratorium jumlahnya 1 orang dengan S1 kimia. Kepala seksi pemeliharaan dengan jumlah 1 orang teknik kimia S1. Dengan kepala seksi pemeliharaan jumlah orang 1 dengan lulusan teknik kimia S1. Kepala seksi utilitas jumlahnya 1 orang dengan lulusan S1 teknik kimia. Kepala seksi pembelian jumlahnya 1 dengan pendidikan ekonomi S1. Kepala seksi pemasaran dengan jumlah 1 orang dengan pendidikan manajemen S1 atau akuntansi S1. Kepala seksi administrasi jumlah orang 1 dengan pendidikan S1 ilmu administrasi. Dan yang kepala seksi kas itu jumlahnya 1 orang dengan pendidikan S1 akuntansi atau ekonomi. Kepala seksi personalia jumlahnya 1 orang dengan ilmu psikologi S1. Kepala seksi humas jumlahnya 1 orang dengan pendidikannya ilmu komunikasi S1. Dan karyawan departemen teknik jumlahnya 6 orang dengan teknik mesin S1 atau teknik mesin D3. Karyawan departemen produksi jumlahnya 19 orang dengan pendidikan teknik S1 atau teknik kimia D3. Karyawan departemen keuangan dan akuntansi itu butuhnya 17 orang dengan pendidikan D3 akuntansi atau S1 akuntansi. Dan tenaga medis jumlahnya 4 orang dengan sarjana S1 kedokteran atau perawatan S1. Untuk supir butuh 3 orang, yaitu lulusan SMK. Satpam 5 orang, itu dan lulusan SMK. Cleaning service itu butuhnya 5 orang dengan lulusan SMK, dan pesuruh ataupun OB itu dengan lulusan SMK. Jadi total keseluruhannya jumlah karyawan itu ada 85 orang. Dan yang terakhir adalah analisa ekonomi, yaitu perusahaan adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang diorganisir dan dijalankan atau dioperasikan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Nah, analisa kelayakan pabrik yang dirancang memiliki manfaat untuk memberikan keterangan mengenai untuk atau tidaknya suatu pabrik, untung atau tidaknya suatu pabrik. Perancangan pabrik dibuat evaluasi atau penilaian eventasi yang ditinjau dengan metode PEOT atau dengan POT, Break Even Time, atau dengan BEP atau Shutdown Point atau SDP, dan Discounted Cash Flow atau DCF. Nah,
dengan yang pertama adalah penaksiran modal industri atau total capital investment, yaitu terdiri dari yang pertama itu modal tetap atau fixed capital investment, yang kedua adalah modal kerja working capital investment, yang kedua adalah penentuan biaya produk total atau total production cost, yang terdiri dari yang pertama adalah biaya pembuatan manufacturing cost, yang kedua biaya pengeluaran umum general expenses, dan yang ketiga adalah total pendapatan atau analisa kelayakan meliputi return of investment, yang kedua adalah payout time, yang ketiga adalah break even point, yang keempat adalah shutdown point, dan yang terakhir adalah discounted cash flow. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan ya dari beberapa presentasi ini, yaitu tentang bab 3 dan bab 4 dan bab 5. Dan semoga apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat dengan pada teman-teman. Dan juga sebelum saya ucapkan mohon maaf ya ketika ada kelalaian ataupun kesalahan ya dalam kata dan salah kata. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.